kebinekaan jumpa kebinekaan agama pada semester ini. Ya, apa kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan dan semangat ya untuk datang dan belajar pada malam hari ini. Ya, jadi studium general malam hari ini dengan tema kebinekaan agama yang diselenggarakan oleh Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora Universitas Ciputra. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Aisyah selaku moderator yang akan memandu kegiatan studium general pada malam hari ini. Selain itu, saya hari ini tidak sendirian karena akan ada Kak Kathleen yang membantu saya selama pelaksanaan studium general ini. Jadi saat teman-teman ada kendala ataupun masalah ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman menghubungi moderator ataupun panitia yang ada di breakout room ini. Kemudian selama kegiatan studium general ini, saya menghimbau teman-teman untuk berada di tempat yang kondusif dan tenang, menyalakan videonya jika tidak ada halangan, kemudian tidak menyalakan mikrofon selain saat sesi tanya jawab ataupun diskusi. Nah, kemudian jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya secara langsung dengan cara raise hand, atau jika teman-teman malu, silakan bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat. Nah, kalau malu lagi boleh langsung ditanyakan langsung lewat chat kepada Ibu Susan ataupun kepada saya, nanti akan saya sampaikan. Nah, agar proses pembelajaran kita pada malam hari ini itu berjalan dengan maksimal, saya berharap teman-teman yang hadir dalam breakout room ini itu juga dapat aktif berpartisipasi dalam diskusi kita nantinya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pengenalan pembicara kita pada malam hari ini, yuk teman-teman on cam dulu, kita ada dokumentasi di sini. Yang belum on cam, silakan on cam dulu teman-teman. Yuk, tunjukkan senyuman cantik-cantik dan ganteng-gantengnya malam hari ini ya Bu Susan ya. Iya. Iya. Yuk yang belum on cam, silakan on cam teman-teman. Oke, rasanya sudah banyak yang on cam nih. Kak Kathleen, bagaimana? Apakah sudah siap membantu kita untuk sesi dokumentasi? Baik, ini ada 2 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Iya, sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Kathleen yang sudah membantu kita untuk sesi foto bersama. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai agama Kristen bersama Ibu Abigail Susan. Nah, rasanya tak kenal maka tak sayang, jadi nggak lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan dulu dengan Ibu Abigail. Saya akan membacakan CV dari Ibu Abigail terlebih dahulu. Jadi Ibu Abigail Susana itu terlahir di Tuban pada 16 Juni 1970. Ibu Abigail lulus dari STAS Surabaya dengan bidang konsentrasi teologi pada tahun 1994. Kemudian lulus dari STT Tiranus Bandung pada tahun 2002 dengan bidang konsentrasi filsafat dan apologetika Kristen. Pada tahun 2006, Ibu Abigail lulus dari STBI Semarang dengan bidang konsentrasi teologi minor, Biblika. Pada tahun 2007, lulus dari STBI Semarang dengan bidang konsentrasi teologi minor dan perjanjian lama. Pada tahun 2014, Ibu Abigail lulus dari Universitas Surabaya dengan bidang psikologi sains, bidang konsentrasi psikologi terapan untuk pendidikan dan konseling. Selain itu, Ibu Abigail juga aktif dalam kegiatan keagamaan, kemudian organisasi keagamaan, baik kemudian juga aktif dalam mengajar di bidang keagamaan. Selain itu, Ibu Abigail juga aktif sebagai narasumber seminar dengan nuansa teologi, pendidikan maupun praktika di kampus-kampus teologi maupun kampus umum.
Selain itu, Ibu Abigail juga memberikan layanan konseling dalam bidang keagamaan, khususnya Kristen, dan konseling dalam bidang untuk pembinaan keluarga dalam keagamaan Kristen. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit pengantar sebelum kita masuk diskusi dengan Ibu Abigail. Ini adalah data yang saya ambil dari Kemendagri pada tahun 2022 terkait dengan populasi umat agama Kristen di Indonesia. Jadi umat Kristen di Indonesia sendiri itu berjumlah 20,4 juta orang dengan persentase 7,49%, yang menandakan bahwa umat Kristen terbesar nomor 2 setelah Islam. Kemudian, jika populasinya di dunia, menurut World Population Review pada tahun 2021, terdapat 2,4 miliar umat Kristen di dunia, yaitu hampir 33% umat Kristen manusia yang ada di dunia ini. Nah, bersama dengan Ibu Abigail, kita akan belajar lebih jauh mengenai apa sih agama Kristen itu dan ajaran-ajarannya. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk belajar bersama. Maka dari itu saya persilahkan Ibu Abigail untuk menyampaikan materi pendahuluan. Ya, terima kasih Nurul. Selamat malam semua rekan yang sudah join di Room Agama Kristen. Kita akan sama-sama berproses selama lebih kurang 1,5 jam ya. Nah ini nanti saya izin untuk share screen untuk presentasi singkat. Setelah itu saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin jalannya acara. Ya. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah Bu, aman. Iya, baik. Jadi kita saat ini jumpa kebinekaan agama, untuk bagian saya agama Kristen atau disebut Kristen Protestan. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan Kristen ya, atau apa agama Kristen itu? Nah, agama Kristen itu berbicara tentang keyakinan seseorang kepada Yesus Kristus. Jadi agama Kristen atau umat Kristen itu terfokus kepada Yesus Kristus, atau orang Kristen juga bisa disebut sebagai pengikut Kristus, itu meneladani kasih dan perbuatan Yesus. Lalu siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kalau untuk disebut sebagai Allah sejati itu sesuai dengan kealahan ya, biasanya ada bukti kealahan itu disertai dengan kemahaan ya. Semua maha adalah miliknya Allah, kecuali mahasiswa gitu ya. Jadi sifat utama Allah itu ada 4, yaitu kalau saya sebutkan dalam istilah omnipresence itu maha hadir, omnipoten maha kuasa, omniscience maha tahu, kemudian kekal. Nah, sifat Allah ini ada juga pada Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang sejati. Ayatnya di sini saya tuliskan di dalam Alkitab, Injil Yohanes 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman di sini adalah Yesus Kristus yang disebut juga sebagai firman yang hidup. Nah, Yesus Kristus juga adalah manusia sejati. Kenapa dia disebut sebagai manusia sejati? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi daging atau Allah yang menjadi manusia. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa asli untuk Alkitab yang Perjanjian Lama, Perjanjian Lama itu kan Ibrani. Kalau Yohanes ini karena Perjanjian Baru, bahasa aslinya bahasa Greka atau Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani atau Greka, di situ ada kata sarx egeneto. Jadi firman itu telah menjadi daging. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kenapa firman itu menjadi manusia atau Yesus itu adalah Allah yang sejati tapi juga sekaligus manusia sejati. Dia menjadi manusia karena untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Nah,
Jadi tujuan utama Yesus Kristus untuk datang ke muka bumi ini adalah menebus manusia dari dosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia bukan hanya sekedar nabi atau orang saleh gitu ya, kalau menurut pemahaman atau keyakinan Kristen. Nah, ada ayatnya yang disebutkan di sini dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 pakai istilah bahasa Yunaninya itu kenosis, itu dalam arti gini ya. No reputation. Jadi ketika Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, maka dia menanggalkan kemuliaannya tanpa reputasi, tapi bukan berarti dia menanggalkan kealahannya. Dia hanya membatasi manifestasi kealahannya. Nah, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Membatasi itu seperti apa? Karena dia Allah yang maha kuasa, seharusnya dia tidak terbatas. Tapi dia membatasi kemahakuasaannya untuk bisa mati menebus dosa manusia. Ya, jadi untuk menjalankan misi karya penyelamatannya. Jadi kalau menurut iman Kristen, karya utama Yesus adalah karya penyaliban, ya karena terkait dengan bagaimana pemahaman dalam iman Kristen bahwa setiap manusia adalah orang berdosa, ya karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang dinyatakan bahwa semua orang di sini adalah setiap orang dari segala lapisan benua manapun, dari segala usia, dari segala latar belakang etnis apapun dan budaya apapun, pokoknya setiap orang yang terlahir di muka bumi ini adalah orang berdosa. Nah, jadi kalau menurut pemahaman iman Kristen, dosa itu diwariskan dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sehingga setiap orang yang terlahir ke muka bumi ini punya dosa keturunan. Jadi dosa semata-mata di sini bukan berbicara tentang perbuatan, tapi dosa itu berbicara tentang nature manusia, di mana manusia juga keberadaannya dari sejak awal mengalami separasi atau separation, keterpisahan dengan Allah. Dosa juga pemelencengan atau deviasi. Maksudnya bagaimana manusia menyimpang dari apa yang Tuhan mau, dari kehendak Tuhan. Dan upah dosa itu adalah maut. Di sini digambarkan ya, upah dosa itu maut, kematian yang kekal. Ya. Dalam arti mati di sini tidak hanya berbicara tentang kematian di muka bumi, tapi kematian kekal di neraka. Nah, jadi Allah yang sempurna itu dia yang tahu bahwa manusia yang terbatas tidak bisa menyelesaikan masalah dosanya sendiri, maka manusia itu perlu mendapatkan solusi, yaitu melalui kehadiran Yesus ya, di muka bumi ini. Sebentar, masih ada slide-nya ini ya. Jadi kita ini sebagai manusia kan berusaha ya untuk mendapatkan keselamatan. Dan usaha yang dilakukan manusia itu banyak, misalnya melalui agama, melalui perbuatan baik, beramal gitu ya. Dan melalui cara apapun ya, itu sudah ditempuh oleh manusia, bahkan mungkin melalui kedudukan, jabatannya, untuk bisa mereka kembali lagi kepada Allah. Tetapi karena ada jurang yang memisahkan manusia dengan Allah, maka di sini tidak bisa perbuatan baik, kesalehan apapun yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa untuk mengembalikan posisi manusia yang semula, yang adalah ciptaan Allah yang mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak tunggal Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu menjadi manusia untuk menjalankan karya penyelamatan. Dia menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Kenapa harus mati di atas kayu salib? Karena firman Tuhan mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi untuk penyelesaian dosa yang tadi bahwa manusia itu tidak bisa menebus dosanya sendiri, maka membutuhkan solusi. Dan karya Yesus di atas kayu salib yang disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di situ mengatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi melalui karya Yesus, maka manusia mendapatkan solusi untuk diperdamaikan dengan Allah. Nah, ini ya ada gambarnya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi karya salib yang menjembatani kembali relasi manusia dengan Allah. Nah, jadi seperti di dalam iman Kristen ya, iman Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus Kristus itu juga dinyatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya, selain nama Yesus ya, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tentang karya Yesus itu tadi yang saya jelaskan bagian atas. Lalu bagaimana ajaran Yesus? Ini slide yang terakhir sebelum saya kembalikan kepada moderator. Nah, ajaran Yesus yang pertama, ajaran yang utama adalah tentang kasih. Ya, kasih di sini sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab sucinya orang Kristen, ada relasi yang vertikal kepada Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, sehingga dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Nah, setelah itu hukum yang kedua yang meliputi kasih yang secara horizontal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu ajaran yang selanjutnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang pengampunan. Pengampunan ini tidak terbatas, sehingga dikatakan sampai berapa kali kita bisa mengampuni, sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya tidak terhitung, tak terhingga. Jadi bagaimana seperti Tuhan Yesus sudah melakukan karya penyelamatan bahwa manusia sudah diampuni dosanya, maka setiap manusia seharusnya juga mengampuni sesamanya. Lalu juga bagaimana orang percaya itu yang mendapatkan ini ya sebutan sebagai anak-anak Allah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12 itu mereka mendapatkan sebuah hak prerogatif gitu ya, maksudnya mendapatkan janji bahwa setiap orang yang percaya selain disebut anak-anak Allah tapi juga menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Nah, kemudian di dalam kekristenan juga ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah permisi. Bagaimana setiap orang Kristen itu atau orang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengabarkan berita kabar baik ya, kepada orang lain melalui kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini, melalui ajaran Kristen dan melalui bagaimana dapat secara persuasif ya, memberikan jawaban dengan ini ya, memberikan pertanggungjawaban iman bagi orang yang menanyakan tentang iman Kristen. Nah, yang terakhir statement yang saya sampaikan di sini bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan berbicara tentang relasi. Relasi seperti ini ya, yang Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa orang percaya itu disebut anak-anak Allah, berarti Allah itu sebagai Bapa. Jadi sebagaimana seperti kayak orang tua gitu ya, orang tua dengan anak itu relasinya, kedekatan relasi itu tentu memberikan satu impact ya, satu kesadaran juga bahwa ketika seorang anak tahu bahwa bagaimana ingin menyenangkan hati orang tuanya, maka ketaatannya bukan ketaatan yang karena takut dihukum gitu, karena takut orang tuanya marah gitu ya. Sebagaimana halnya ketika orang Kristen, orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, murid Kristus, atau disebut anak-anak Allah, maka sebagai anak relasinya bukan hanya ketaatan secara agamawi, secara legalistik, ketaatan karena takut hukuman Allah, hukuman Tuhan, tetapi taat yang disertai dengan kesadaran karena mengasihi Tuhan. Ya, jadi relasi itu yang diutamakan juga di dalam kekristenan. Ya, kira-kira ini dulu yang saya sampaikan. Nurul, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima
kasih untuk Bu Abigail untuk materi pendahuluan yang luar biasa mengenalkan kita bagaimana agama Kristen itu, Yesus Kristus itu seperti apa. Nah, teman-teman silahkan loh, kalau kalian mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu, atau silahkan teman-teman untuk mendropkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, sampai di sesi yang ini, apakah teman-teman ada pertanyaan nih buat Ibu Abigail? Oke, rasanya belum ada nih, Bu. Jadi saya yang harus bertanya. Iya. Oke. Nah, Bu, tadi Ibu kan menyebutkan bahwa Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang percaya akan kehadiran Kristus ya, Bu ya, akan kehadiran Allah. Nah, namun di Indonesia ini kita itu dipisahkan, Bu, untuk menyebut Kristen. Ada yang menyebut Katolik, kemudian ada yang menyebutkan Protestan gitu, Bu. Nah, mengapa secara administrasi kita ini dipisahkan, Bu, untuk menyebut Kristen Protestan ataupun Katolik, begitu, Bu? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nurul. Jadi, kalau boleh, ini saya kebetulan saya menyiapkan ya, ada di PPT gitu ya, tentang bagaimana adanya denominasi ya, sebentar ya. Izinkan saya mencari. Iya. Nah, jadi kalau ini nanti mungkin bisa itu ya lebih jauh ya yang tentang denominasi ya. Nanti ini saya ini aja dulu. Nanti kenapa tadi ada Kristen, ada Katolik gitu ya. Nah, tapi dari awal sebenarnya itu kan peristiwanya ketika jadi diawali dengan bagaimana reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther ya. Jadi Martin Luther ini menempelkan 99 dalil di pintu gereja Wittenberg karena ada beberapa penyimpangan yang dianggap penyimpangan yang dilakukan oleh gereja. Ya. Jadi penyimpangan yang dilakukan oleh gereja itu terkait dengan penjualan surat penghapusan dosa atau surat pengampunan dosa. Ya, jadi pada waktu itu karena ini ya adanya surat yang pengampunan dosa yang diperjualbelikan gitu, maka kemudian Martin Luther mengajak kembali kepada bahwa kekristenan itu didasarkan karena kasih karunia oleh iman. Ya, jadi sola gratia itu karena kasih karunia, di keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Kemudian sola fide karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu berdasarkan Alkitab, sola scriptura ini yang menjadikan salah satu semboyan yang disampaikan oleh Martin Luther. Yang terakhir soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi dari situ awalnya sehingga karena ada reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, maka kemudian muncul gereja Protestan. Nah, gereja Kristen Protestan itu kemudian kan yang berkembang ya menjadi berbagai macam denominasi. Ya. Mungkin apakah perlu saya jelaskan tentang denominasi atau langsung perbandingannya antara Kristen dengan Katolik itu? Bagaimana menurut Nurul? Boleh dijelaskan dulu, Bu, perbedaannya seperti apa, baru kita masuk ke denominasi gitu, Bu. Iya. Jadi ini ya, kalau tentang perbedaannya dari Kristen dan Katolik. Nah, itu yang pertama tentang sakramen. Ya. Sakramennya untuk orang Kristen itu hanya ada 2, kalau Katolik ada 7. Ya, kalau Katolik itu ada sakramen permandian atau oleh orang Kristen disebut baptisan, kemudian sakramen penguatan, sakramen pengakuan dosa, sakramen ekaristi atau perjamuan kudus, kemudian sakramen perkawinan, sakramen minyak suci. Nah itu jadi tadi sudah Pak Batu itu apa belum ya? Jadi saya ulang ya, sakramen permandian, penguatan, ekaristi, pengampunan dosa, perkawinan, imamat, sakramen minyak suci atau itu perminyakan. Nah, kalau di dalam kekristenan sakramen itu hanya ada 2. Yang pertama sakramen baptisan, yang kedua sakramen
perjamuan kudus. Kalau yang baptisan itu dan perjamuan kudus, kenapa disebut sebagai sakramen? Karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan bagi orang Kristen atau ajaran Kristen untuk kayak perkawinan dan sebagainya itu hanya sebagai upacara gereja. Nah, tentang sakramen itu sendiri perbedaannya juga cara baptisannya ini ya, walaupun ini saya taruh di poin terakhir. Kalau baptisan bagi orang Katolik itu dipercik ya, percikan itu air gitu ya. Nah, air suci gitu. Kalau di dalam kekristenan ada yang bentuknya cara baptisan. Baptisan itu apa sebenarnya? Baptisan itu gini, seseorang mengikrarkan diri sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian dia itu kalau dalam kekristenan itu biasanya ada beberapa ya, memang cara baptisannya berbeda-beda, tapi kalau yang salah satu caranya adalah diselamkan. Nah, diselamkan itu masuk ke dalam air, kemudian diselamkan itu dalam pemahamannya adalah dia mati dengan kehidupan lama, ya, seperti mati bersama dengan Yesus dalam kematian untuk mereka bangkit kembali, ya. Jadi bersatu dengan kematian Yesus, kemudian hidup kembali dengan menjadi manusia baru dengan pembaharuan hidup. Itu yang dimaksudkan oleh orang Kristen tentang baptisan yang diselamkan. Nah, itu jadi itu cara baptisannya juga berbeda. Nah, cara berdoa untuk orang Katolik itu pakai tanda salib. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau untuk orang Kristen itu tidak wajib pakai tanda salib, tapi bukan berarti nggak boleh. Lalu patung salib itu menjadi sarana untuk beribadah khususnya di gereja Katolik, gitu ya. Jadi kalau itu bukan berarti orang Katolik menyembah patung, enggak ya, tapi menjadi sarana, ya, media untuk lebih kusuk ketika beribadah, gitu ya, ketika memahami oh ini ada santo ya, santo dan santa, orang-orang kudus. Ya, kalau orang-orang kudus bagi orang Katolik, kalau laki-laki disebut santo, yang perempuan itu santa. Nah, jadi ada patung-patung yang untuk bagaimana orang Katolik itu bisa lebih kusuk beribadah gitu, untuk memahami oh ini adalah santo dan santa gitu. Tapi kalau orang Kristen tidak memakai patung. Lalu untuk orang Katolik itu masih ada doa untuk untuk orang mati. Jadi masih ada doa-doa untuk orang yang sudah meninggal itu masih didoakan karena mereka masih percaya ada purgatori. Purgatori itu tempat transisi antara surga dan neraka, yaitu api penyucian. Kalau bagi orang Kristen tidak ada tempat transisi itu, tidak ada purgatori, tidak ada tempat api penyucian. Jadi pilihannya hanya surga atau neraka. Ketika orang meninggal, maka tempatnya hanya dua kemungkinan, antara di surga atau di neraka. Dan doa untuk orang mati itu tidak ada. Kenapa? Bagi orang Kristen itu ada ajaran, misalnya yang dikatakan di Ibrani pasal 9, ayat 27, yang mengatakan bahwa ketika manusia mati, ya, manusia itu mati hanya satu kali kemudian dihakimi. Jadi tidak ada kesempatan yang berikutnya setelah mati itu ada kesempatan untuk didoakan untuk bisa selamat dan sebagainya. Gitu. Itu dalam pemahaman iman Kristen. Lalu kalau orang Katolik itu ada perantara juga ya, selain kepada Yesus Kristus, kepada berdoanya juga melalui perantara Bunda Maria. Tapi kalau orang Kristen tidak. Lalu dasar ini iman untuk orang ini ya, landasan imannya Katolik itu Alkitab plus tradisi. Kalau untuk orang Kristen itu hanya Alkitab tadi ya, ada sola scriptura. Nah, untuk dari aspek kepemimpinan, kalau orang Katolik itu sentralisasi ya. Jadi Paus itu sebagai pemimpin tertinggi untuk agama Katolik. Makanya Katolik itu langsung ya terpusat gitu ya, pusatnya itu kepada Paus itu di Roma. Nah, sehingga disebut Roma Katolik. Kalau dalam kepemimpinan Kristen itu yang terjadi ada sinode-sinode atau denominasi-denominasi, itu sifatnya otonom masing-masing. Nah, kalau perbedaan yang lainnya juga status pernikahan pemimpin. Kalau untuk Katolik itu pemimpinnya atau pemuka agamanya ya romo itu tidak menikah. Tapi di dalam kekristenan pendeta ya, atau disebut pastor itu boleh menikah. Lalu juga dalam penerapan untuk ini praktek kehidupan sehari-hari untuk orang Kristen itu dilarang misalnya
sembayangan gitu ya, sembayang pegang misalnya pegang yo atau sebut garu gitu ya untuk apa misalnya mendoakan anggota keluarga yang udah meninggal gitu. Itu nggak ada lagi bagi orang Kristen. Kalau bagi orang Katolik masih masih diizinkan melakukan itu. Dan saya lanjutkan dengan denominasi ya. Denominasi ini berbicara tentang kelompok keagamaan dalam arti bahwa denominasi itu merupakan aliran atau mazhab dalam gereja. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa awal mula munculnya gereja Kristen atau yang dikenal gereja Kristen Protestan ya, padahal sebenarnya Kristen itu ada banyak ya alirannya, tapi supaya tidak bingung gitu ya bahwa kita ini denominasi ini semua di bawah satu payung yaitu Kristen Protestan gitu ya kalau pemahaman untuk secara umum gitu. Karena Kristen Protestan dibedakan dengan Katolik ya. Tadi saya lupa tadi menggarisbawahi bahwa sekalipun Kristen dan Katolik itu ada beberapa perbedaan tetapi mereka kesamaannya ya, sama-sama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat gitu. Itu kesamaannya. Nah, untuk denominasi atau kelompok keagamaan mazhab ini yang pertama kali itu muncul karena ini tahun 1517, tanggal 31 Oktober 1517 di mana Martin Luther memaku 95 dalil berisi 95 dalil itu ya di pintu gereja Wittenberg Jerman. Nah, itu sehingga di situ menjadi titik balik adanya tadi kritik ya yang dilakukan oleh Martin Luther terhadap gereja untuk meluruskan kembali bahwa perlu menjual surat pengampunan dosa karena hanya karya Yesus yang mampu membebaskan manusia untuk diampuni dosanya. Nah, penekanan dari ajaran denominasi Lutheran itu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Lutheran ini masuk ke Indonesia abad ke-17 bersama VOC Belanda. Lalu yang berikutnya ada denominasi atau mazhab Calvinis. Ya, Calvinis ini kalau di Indonesia gerejanya tidak disebut gereja Calvinis, lebih dikenal gereja Presbyterian gitu ya, atau gereja kongregasional. Ya. Jadi kapan Calvinis ini aliran ini mulai muncul? Ada dua macam ini ya menurut sejarah. Ada 2 tahun yang ini menjadi catatan ya, tahun 1536 dan tahun 1559 karena tahun 1536 karena ada pembakuan ajaran Calvin ya dengan institutio gitu ya. Kemudian kalau sejarahnya diakui tahun 1559 karena ada sidang sinode pertama di Perancis dan Swiss pada waktu itu. Ya, ajaran yang diutamakan adalah kedaulatan dan kemuliaan Allah. Jadi masing-masing denominasi ini menekankan kepada ajaran tertentu. Sebenarnya ajaran intinya tetap sama ya, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi penekanan ajaran masing-masing itu yang menyebabkan adanya kelompok-kelompok denominasi ini. Calvinis sendiri muncul di Indonesia abad ke-17 bersama VOC Belanda. Nah, kemudian denominasi yang berikutnya, ini saya sampaikan nanti dengan agak cepat ya, mungkin supaya tidak habis waktu di sini. Ada denominasi Baptis, ada Metodis gitu. Kalau Baptis itu penekanannya adalah kepada ajaran tentang baptisan. Ya, kemudian ada kemerdekaan setiap jemaat ya sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, maksudnya sebagai masuk di dalam gereja yang sejati, yaitu setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang disebut sebagai gereja yang sejati. Kemudian kalau aliran Metodis itu menekankan kepada pietisme atau kesucian hidup. Nah, lalu ada juga denominasi Pentakosta. Ya, dengan pengajaran yang ditekankan itu tentang bahwa bukan hanya baptisan air, tapi juga baptisan roh dan api. Kemudian tanda lahiriahnya adalah bahasa lidah. Kemudian penekanannya berikutnya adalah tentang penyembuhan ilahi. Nah, kalau karismatik ini agak mirip dengan Pentakosta dalam hal penekanan kepada karunia, ya karisma. Ya, yaitu salah satunya terutama adalah penyembuhan ilahi atau kesembuhan ilahi. Jadi dalam arti mujizat ini ya, percaya adanya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit gitu, yang secara medis mungkin tidak bisa ditolong gitu misalnya. Nah, itu yang terkait dengan denominasi. Ya, saya kembalikan kepada Nurul.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Bu. Jadi jadi untuk untuk gereja Kristen Protestan ini sendiri lahir karena ada revolusi gereja dari Martin Luther karena ketidakpuasan dan ada ajaran yang melenceng dari gereja Katolik Roma itu tadi ya Bu ya, terkait dengan pengakuan dosa. Dan Iya, gereja mungkin dan Kristen istilahnya bukan revolusi tapi reformasi, ya, oh ya, ya lebih tepat. reformasi. Iya, Ya, iya, reformasi gereja pada saat itu ya Bu ya, terkait iya, ada iya, kemelencengan tentang surat pengakuan dosa dari gereja Katolik Roma. Kemudian juga ada iya, beberapa denominasi yang ada di agama Kristen itu sendiri. Nah, ternyata Bu, selama Ibu menerangkan tadi sudah iya, ada banyak pertanyaan yang masuk nih Bu. Boleh saya bacakan iya, ya Bu ya? iya, silakan. Jadi ini yang pertama ada dari Stacy, Stacy VW ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa Kristen Protestan tidak mengakui Bunda Maria. Apakah ada penjelasannya, Bu? Nah, ini terkait dengan perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik ya, Bu ya, dengan Iya, kepercayaannya pada Bunda Maria. iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi saya mungkin koreksi sedikit. Jadi bukan tidak mengakui tentang Bunda Maria ya. Jadi Bunda Maria itu diakui oleh orang Kristen sebagai orang wanita yang saleh gitu ya, sebagai wanita pilihan yang dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus, mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Dia disebut sebagai perawan Maria karena dia mengandung dari Roh Kudus, bukan karena hamilnya bukan karena laki-laki, tetapi karena dari benih Roh Kudus, yaitu di mana dia mengandung juru selamat yaitu Yesus Kristus. Nah, kekristenan mengakui bagaimana Maria itu sebagai perempuan yang saleh, yang luar biasa, bahkan juga seringkali juga disampaikan ya di dalam pengajaran atau di dalam khotbah ya tentang bagaimana sosok Maria, wanita yang tulus juga ya, dia mendapatkan kasih karunia untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Matius misalnya, di situ terdapat nama-nama wanita, salah satunya adalah Maria, itu sebagai sosok yang spesial. Nah, jadi keberadaan Maria itu diakui oleh orang Kristen ya, dalam hal ini Kristen Protestan, tapi perbedaannya dengan Katolik adalah kalau orang Kristen itu tidak berdoa melalui Bunda Maria, hanya itu saja. Ya, itu yang membedakan. Jadi Bunda Maria tidak dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan doa. Itu saja yang membedakan, tetapi secara dari segi keberadaan Maria yang luar biasa sebagai Bunda Yesus, sebagai wanita yang dipilih untuk melahirkan juru selamat, itu tetap diakui. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Iya. Ya, jadi tetap diakui ya Bu ya. Iya. Diakui meskipun Bunda Maria ini tidak menjadi perantara begitu ya Bu ya untuk berdoa. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, ini juga masih terkait dengan perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik terkait dengan baptis. Ini sebenarnya apa sih tujuan dari pembaptisan ini, Bu? Begitu pertanyaannya. Oh iya, jadi saya ulang kembali kalau tadi saya jelaskan bahwa baptisan itu sebenarnya kan sebagai sebuah ikrar gitu ya. Bagaimana seseorang itu memproklamirkan dirinya untuk siap menjalani sebagai seorang murid Kristus. Ya, jadi baptisan itu berbicara bagaimana ketika seseorang itu misalnya tadi ya, kalau baptisan salah satu caranya itu kan diselamkan. Diselamkan tuh maksudnya masuk ke dalam air, kemudian itu ya masuk sekilas seluruh tubuhnya, kemudian ada pendeta yang itu menangani ketika dia kemudian habis dimasukkan ke dalam air sekilas, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, itu istilahnya diselamkan. Nah, itu maksudnya bahwa
sebagai simbol bahwa orang tersebut mau mati di dalam manusia lamanya. Manusia lama itu kaitannya dengan perilaku, tabiat yang lama, yang dosa-dosa, ingin menanggalkan dosa. Kemudian dia siap untuk ketika keluar dari air itu bangkit kembali bersama dengan kehidupan yang baru gitu di dalam Yesus Kristus gitu. Jadi simbolnya tentang mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus untuk kehidupan yang baru, bagaimana dia siap dengan menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Walaupun tidak ada satu orang pun yang sempurna ya, tentu proses gitu. Tapi dia siap berikrar, berkomitmen untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan Yesus gitu. Itu makna baptisan. Iya. Oke. Jadi teman-teman sudah paham kan? Jadi makna pembaptisan itu kita memulai hidup yang baru sebagai umat manusia untuk lebih berkomitmen mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Iya, teman-teman. betul. Nah, Bu, terkait dengan ini ya, Bu ya, terkait dengan perilaku yang baru, menjadi manusia yang baru dan mengikuti ajaran Kristus. Banyak sekali teman-teman yang di sini ini menanyakan terkait dengan dosa dan penebusannya, Bu. Nah, iya. Ini ada pertanyaan yang pertama, Bu, dari Haman Ahmad Nur. Dia bertanya begini, Bu. Sorry, Bu, bukan. Sorry. Ini yang terkait dengan pengampunan dosa ini ya, Bu ya. Dari Rafael Juan Cesna, Bu. Yeah. Jadi Rafael ini bertanya, kenapa Allah itu perlu perantara untuk menghapuskan dosa-dosa manusia? Kenapa tidak Allah sendiri yang turun untuk menghapuskan dosa manusia itu sendiri, Bu? Jadi kenapa harus lewat perantara? Kok nggak langsung aja begitu, Bu? Iya, nah untuk kaitannya dengan hal ini sebenarnya saya mungkin perlu menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah juga gitu ya. Jadi dalam konteks tentang tadi bagaimana Yesus itu sebagai perantara untuk menebus dosa manusia, dan Yesus sendiri itu adalah Allah dan Dia Maha Kuasa dan dalam konsep Allah Tritunggal. Bentar, mungkin saya perlu menerangkan tentang Allah Tritunggal ya sekilas ya. Jadi boleh, Bu, silakan. Iya, ya saya izin share screen. Nah, sebentar ini agak macet nih. Nah, ini ya. Jadi di sini ketika saya akan menjawab tadi ya bahwa kenapa kok Allah tidak langsung melakukannya sendiri untuk menebus manusia dari dosa, kenapa melalui perantara? Nah, perantaranya di situ Yesus Kristus itu sebenarnya juga Allah gitu. Karena dalam iman Kristen itu percaya tentang Allah Tritunggal. Jadi ajaran Kristen itu ajaran yang monoteis, bukan politeis ya. Percaya kepada satu Allah, tapi Allah yang di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, tiga pribadi ini sebenarnya kalau misalnya dalam pemahaman manusia, bagaimana kok bisa tiga adalah satu, satu adalah tiga? Kalau dalam konteks pemahaman di Alkitab disebut ehad gitu ya, apa yang disampaikan di Perjanjian Lama. Karena Alkitab itu terbagi menjadi dua kan, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Lama itu menyebutkan ada sebuah istilah yang namanya ehad. Ehad itu satu di dalam kejamakan, jamak di dalam kesatuan. Jadi Allah yang esa itu adalah dengan tiga pribadi, jadi jamak gitu. Tapi tetap esa. Kalau mau dirumuskan seperti kayak matematika itu ada simbol tak terhingga ya. Tak terhingga plus tak terhingga plus tak terhingga sama dengan tak terhingga. Karena Allah itu adalah pribadi yang tak terhingga. Nah, kemudian tentang ini tiga pribadi itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Jadi Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi Anak itu bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Jadi ketika Yesus menjadi manusia,
itu atau ke dunia gitu ya untuk karya penebusannya itu karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau tadi saya katakan menjadi daging. Jadi dia yang melakukan karya penyelamatan. Untuk apa dia harus menjadi manusia? Karena sekali lagi bahwa manusia itu tidak bisa menebus dosanya sendiri. Jadi dalam pemahaman iman Kristen, setiap orang yang berdosa itu kan tidak bisa menebus dosanya sendiri. Sehingga butuh solusi dari Tuhan sendiri. Nah, Allah memberikan solusi lewat Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Yaitu apa? Dengan penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22 tadi saya katakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga ketika manusia itu untuk bisa diampuni harus ada penumpahan darah. Kalau di dalam perjanjian lama itu disimbolkan dengan upacara korban, pengorbanan berupa binatang, ya domba yang tersembelih, ada pencurahan darah. Nah, di perjanjian baru karena Yesus sudah melakukan karya penyelamatan, maka dengan darahnya yang tercurah ya di atas kayu salib, sebelum di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah melakukan melewati banyak proses penderitaan di mana dia sampai didera, dicambuk, mengalami mengangkat ini juga kayu salibnya, kemudian ya dengan berbagai macam peristiwa proses untuk sampai di kayu salib itu sudah banyak mencurahkan darah. Bahkan di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus sedang berdoa menjelang dia melakukan karya penyalibannya, itu sudah peluhnya itu sebagai titik-titik darah gitu ya. Jadi disitulah menunjukkan bahwa karya keselamatan yang Yesus lakukan sampai dia mati di atas kayu salib itu untuk menebus manusia dari dosa. Untuk menyelesaikan masalah dosa manusia itu harus melalui ada darah yang tercurah gitu. Itu mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lebih lanjut ya. Silahkan teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah sungkan untuk bertanya. Saya kembalikan ke Nurul. Baik Bu, jadi Allah sendiri itu menurunkan Yesus itu sebagai wujudnya dia untuk membuat mencapai misi menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang sudah diperbuat begitu ya Bu ya. Iya, sebenarnya mungkin saya perlu ralat ya. Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Jadi Allah Bapa itu mengutus Yesus Kristus, tapi bukan berarti Yesus itu inferior gitu ya. Yesus itu menjadi daging, menjadi manusia untuk melakukan karya penyelamatan. Jadi dia juga Allah, dia Allah ya, karena dia adalah Allah Tritunggal gitu yang merupakan satu kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus gitu. Baik Bu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan terkait dengan dosa Bu. Jadi iya. ada pertanyaan lagi, saya coba cek dari Samsyuddin Putra Rifli bertanya, menurut agama Kristen kita memiliki dosa pertama yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Lalu apakah ada ayat yang menyatakan untuk bisa atau tidaknya kita menghapus dosa pertama itu, Bu? Jadi dosa pertama yang sudah ada sejak Adam dan Hawa ini bisa kita hapuskan gitu, Bu. Jadi manusia ini sudah tidak ada dosa yang turun-temurun itu lagi begitu, Bu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus ya. Jadi kalau di dalam Roma 3:23, Roma 6 ayat 23, di situ kan jadi yang pertama berbicara tentang bahwa bagaimana semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan jadi upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus, maka dia dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi dosa warisan itu diselesaikan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Jadi di dalam iman Kristen seperti tadi saya sebutkan salah satu ayatnya 1 Petrus jadi ini ya tentang surat Petrus itu 1 Petrus 2 ayat 24 itu ya. Ya, itu tentang berbicara bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus itu memikul dosa kita di atas kayu salib
Itu salah satu jaminan bahwa kita yang sudah mati terhadap dosa akhirnya dihidupkan, hidup untuk kebenaran. Dan oleh beliau-beliaunya kita mengalami kesembuhan. Kemudian ada juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, yang menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus. Jadi Yesus itu yang menjadi solusi untuk manusia itu mengalami penyelesaian masalah dosa warisan, termasuk di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu salah satunya yang dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata binasa di situ berbicara tentang kematian kekal, karena dosa itu ya, dosa itu upah dosa adalah maut. Dosa warisan itu diselesaikan melalui karya Yesus, sehingga setiap orang yang percaya tidak lagi mengalami kematian kekal di neraka, tetapi mendapatkan jaminan untuk kehidupan kekal di surga. Baik, Bu. Jadi teman-teman, Allah itu menurunkan Yesus itu untuk tadi menjadi juru selamat dan menghapuskan dosa-dosa warisan kita yang dari Adam dan Hawa, sehingga kita juga tidak mati kekal, mengalami kematian kekal di neraka karena dosa-dosa turunan kita itu tadi, begitu ya Bu ya? Iya. Dan ini Bu, terkait dengan karunia Allah menurunkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ini ada pertanyaan dari teman kita, namun beliau tidak ingin disampaikan namanya, Bu. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bu. Saya ingin bertanya, Allah yang kita tahu itu kan memiliki gambaran yang baik, tetapi kenapa Ia ingin menumpahkan darah untuk penghapusan dosa sampai merelakan anak tunggalnya? Kenapa tidak memilih cara yang lain? Kemudian ini menyambung juga pertanyaan dari Ahmad Rijalu, jika semua dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Yesus Kristus dan seorang manusia yang telah lahir ini dosa keturunannya sudah dihapuskan, apakah dengan kata lain apakah bayi yang meninggal itu bisa ke neraka, Bu? Karena kan dosa keturunannya belum dihapuskan. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Kemudian jika dosa tersebut sudah ditebus oleh Yesus, apakah yang terjadi ini manusia itu tidak akan masuk neraka meskipun mereka itu berbuat sejahat apapun, begitu Bu? Iya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, kenapa tidak ada cara lain ya? Kok caranya melalui pencurahan darah gitu ya? Karena itu yang sudah ditetapkan oleh kitab suci. Jadi Allah itu konsisten dan konsekuen dengan firman-Nya, gitu ya. Jadi bahwa upah dosa itu maut, kematian kekal. Nah, jalan keselamatan itu manusia untuk bisa dibebaskan dari maut itu seperti yang salah satunya dikatakan di dalam tadi 1 Petrus. Jadi salah satunya adalah satu-satunya cara itu melalui penumpahan darah, karena tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat 22. Nah, kalau solusinya tadi 1 Petrus 2:24 menyebabkan karena karya Yesus di atas kayu salib itu yang menyebabkan manusia mendapatkan jaminan untuk mereka diampuni dosanya, dipindahkan dari dalam maut menuju kehidupan. Nah, dari ini ya, dari situ manusia yang memiliki dosa warisan sudah diselesaikan. Tapi tadi dikaitkan dengan dosa perbuatan, bahwa manusia juga bisa melakukan dosa perbuatan. Tapi solusinya ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia mengaku dosanya. Ya, jadi setiap orang yang mengaku dosa, maka Allah itu adil dan setia. Maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ayat itu mengatakan demikian, bahwa melalui pengakuan dosa, maka setiap orang itu dibereskan, berdamai dengan Allah, memiliki relasi yang kembali dekat dengan Allah, karena
dosa kan yang selalu membuat manusia berjarak dengan Allah. Nah, jadi ketika itu dilakukan oleh manusia setiap kali ya, manusia itu kan tidak ada yang satupun yang sempurna ya. Jadi setiap kali kalau ada kegagalan, dia ada salah dan dosa, nah maka setiap dosa perbuatan itu diselesaikan melalui pengakuan dosa. Kalau orang Kristen langsung ya, jadi mengaku dosanya langsung kepada Yesus Kristus gitu. Jadi tidak melalui sakramen pengakuan dosa. Ya, itu jawaban saya, Nurul. Baik, Bu. Ini masih ada Iya. lanjutannya. Sepertinya Iya. perkara dosa ini sangat menarik untuk dibahas, Bu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan pencatatan tindakan, Bu. Jadi dari Andreas Prayoga menanyakan begini. Yang menentukan benar dan salahnya sebuah tindakan adalah Allah, sehingga penentu dari adanya dosa dan pahala adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, apabila manusia yang melakukan dosa, kenapa yang menebusnya adalah Yesus atau Tuhan sendiri? Ya, sudah dijawab untuk pertanyaan pertama sesuai dengan yang ada di Alkitab, ya Bu ya, yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Abigail. Dan pertanyaan kedua tadi, pertanyaan kedua dari Andreas ini begini, Bu. Yesus merupakan Tuhan, lalu kepada siapakah dia melakukan penebusan dosa yang dia lakukan untuk mewakili manusia? Dan mengapa bukan manusia sendiri yang melakukan penebusan dosa kepada Yesus? Gitu, Bu. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, manusia kan kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor ya. Jadi manusia itu dengan perbuatan baiknya, biar bagaimanapun itu tidak bisa menebus dosanya sendiri. Bahkan manusia bisa berupa melakukan upaya ya melalui agama, melalui segala macam ritual agama, melalui segala macam kesalehannya, itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Karena manusia itu setiap apa yang dilakukannya itu kan ini ya, karena dosa yang warisan itu yang menyebabkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi tiap orang ketika ingin berbuat baik aja yang jahat lebih dulu muncul gitu. Sehingga ada perjuangan ya untuk setiap manusia itu untuk dia berbuat baik karena ada peperangan antara istilahnya peperangan antara kehendak yang baik dengan keinginan daging gitu. Ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menjadi tantangan bagi kehidupan manusia. Tapi itu adalah kaitannya dengan dosa perbuatan. Tapi setiap kita itu begitu terlahir sudah menerima dosa warisan, dan dosa warisan itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia, sehingga Allah harus membuat jalan keluar. Solusinya Yesus Kristus itu yang menjadi solusi, menjadi manusia untuk bisa mati. Sebenarnya dia Allah sejati, nggak bisa mati dengan kemahakuasaannya. Tapi dia membatasi manifestasi kealahannya. Ya, jadi ketika dia menjadi manusia untuk mati menjalankan karya keselamatan di atas kayu salib, maka dia harus menjadi manusia dan manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Itu problemnya. Ya. Jadi tetap ya teman-teman, Iya. apapun perbuatan yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan dosa, kita memerlukan Tuhan ataupun Allah sebagai penolong kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita di dunia ini. Nah, Bu, ini kembali lagi pada sejarah dari ini, Bu, sejarah dari Kristen sendiri, Bu. Ini tadi yang sempat saya tidak sampaikan dari Hamman Ahmad Nur. Jadi dia bertanya, Bu, terkait dengan sejarah Alkitab sih sebenarnya, Bu. Apa sih perbedaan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru? Dan mengapa perjanjian lama ini diganti dengan perjanjian baru? Dan siapa yang membuat perjanjian baru tersebut? Begitu, Bu. Iya. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya perjanjian lama tidak digantikan oleh perjanjian baru. Jadi itu tetap merupakan satu kesatuan ya. Jadi kitabnya orang Kristen yang dipakai sampai saat ini itu ada bagian perjanjian lama yaitu 39 kitab,
Dan perjanjian baru ada 27 kitab, jadi seluruhnya ada 66 kitab. Nah, kalau apa perbedaannya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ya, perjanjian lama itu berisi tentang nubuatan ya, nubuatan atau apa meletakkan dasar gitu ya tentang bagaimana pentingnya keselamatan itu ya. Contohnya gini, di Kejadian ya pasal 1 ayat sampai pasal 1 sampai pasal 11 itu meletakkan dasar tentang segala sesuatu, awal mula segala sesuatu. Ya, misalnya awal mula penciptaan langit dan bumi, awal mula keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah, kemudian awal mula dosa, awal mula bagaimana manusia itu membutuhkan keselamatan gitu ya. Sehingga termasuk di dalamnya ini bagaimana Allah itu menyatakan diri kepada manusia itu secara bertahap, secara progresif, revelation gitu. Jadi awalnya sebagai Allah sang pencipta sampai puncaknya di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Allah penebus. Nah, ketika dalam perjanjian lama itu dinubuatkan tentang juru selamat, ya, maka dibutuhkan pengenapan. Nah, pengenapannya itu ada di dalam perjanjian baru. Jadi tentang Sang Mesias, juru selamat yang dinubuatkan di perjanjian lama itu digenapi, ya, diwujudkan melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia itu misalnya. Kemudian juga ada banyak peristiwa di dalam perjanjian lama itu yang merupakan ini ya. Jadi kayak sebuah semacam janji gitu ya, janji yang pengenapannya juga ada yang digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini meletakkan dasar tentang bagaimana kita bisa memahami tentang awal mula keberadaan segala sesuatu tadi, kemudian bagaimana pentingnya manusia itu untuk diselamatkan dari dosanya, karena dosa manusia pertama itu kan dikisahkan di perjanjian lama ya, di kitab Kejadian pasal 3. Lalu bagaimana cara manusia untuk menebus atau mendapatkan pengampunan dosa di perjanjian lama itu memakai ini ya penumpahan darah dalam arti korban berupa binatang, itu binatang domba yang tersembelih misalnya. Nah, itu sebagai sebuah simbol atau sebagai sebuah bayangan atau tipologi ya. Jadi tipologi itu kayak apa ya? Semacam jadi ada beberapa peristiwa, kejadian atau peristiwa hal-hal yang ada di perjanjian lama yang nanti digenapi di perjanjian baru. Nah, itu ada banyak misalnya contohnya juga tentang ini apa pengorbanan Ishak gitu ya. Jadi Ishak yang dikorbankan itu kemudian itu sebagai apa bayangan juga gitu ya atau sebagai tipologi tentang korban Yesus gitu juga. Jadi tapi itu agak jauh gitu ya. Yang lebih dekat itu adalah tentang korban berupa domba yang tersembelih itu merupakan bayangan tentang Yesus yang adalah penyelesai dari masalah dosa manusia. Dia yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga di perjanjian baru kemudian dikisahkan tidak perlu lagi manusia membawa korban berupa binatang, tetapi korban persembahan adalah hidupnya sendiri. Karena tadi ada yang saya kelupaan untuk menjelaskan bahwa setelah manusia itu diselamatkan karena iman, karena Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu menjelaskan bahwa karena kasih karunia manusia diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik. Jadi di ayat berikutnya ayat 10 perbuatan baik manusia itu sebagai buah atau hasil dari keselamatan. Jadi keselamatan manusia itu karena karya Yesus yang diyakini dengan iman gitu. Ya, jadi kalau tadi PL dan PB itu saling melengkapi ya sebenarnya. Tetap PL itu tidak kemudian dianggap sudah tidak berlaku lagi, lalu sekarang sudah memakai perjanjian baru saja. Ya, tidak, tapi tetap saja PL dan PB itu saling melengkapi karena PL itu dasar segala sesuatu, meletakkan dasar segala sesuatu, tapi PB itu menunjukkan bahwa penggenapan dari segala sesuatu yang sudah dijanjikan di PL misalnya. Janji-janji Allah, nubuatan dan sebagainya. Oke. Iya. Jadi sudah paham kan teman-teman, nggak digantikan, akan tetapi lebih dilengkapi lagi pada perjanjian baru.
begitu. Jadi perjanjian lama itu mengkisahkan tentang awal asal mula kehidupan, kemudian apa itu penebusan dosa yang dilakukan sebelum adanya kenaikan Yesus Kristus atau karya Kristus itu. Kemudian di perjanjian baru lebih dikisahkan lagi terkait dengan karya Kristus itu sendiri. Begitu ya, Bu ya. Iya. Namun tidak digantikan atau sudah tidak digunakan lagi. Mereka berdua akan tetap berjalan seirama ya, Bu ya, berjalan bersama-sama untuk saling melengkapi begitu. Nah, kemudian ini ada lagi, Bu, pertanyaan terkait fenomena akhir-akhir ini. Jadi ada satu berita yang cukup viral nih, Bu, di media massa, di media sosial juga terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi ada di suatu daerah di Indonesia ini, Bu, pernikahan perbedaan agama yang terjadi ini, si laki-laki adalah dari agama Kristen, kemudian si perempuan dari agama Islam. Nah, mereka berdua melakukan pernikahan di gereja. Setelah dari melakukan pernikahan di gereja, mereka melakukan pernikahan secara Islam di masjid begitu, Bu. Melakukan akad nikah kalau di Islam begitu, Bu. Nah, menurut pandangan Bu Abigail sendiri dan menurut perspektif dari agama Kristen, pernikahan perbedaan agama ini seperti apa, Bu? Dan hukumnya bagaimana jika pasangan ini menikah secara Kristen kemudian menikah lagi secara Islam? Apakah pernikahan tersebut sah secara agama begitu, Bu? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau tentang perkawinan beda agama itu kan terkait dengan pilihan ya, keputusan orang itu sendiri ya. Jadi tiap-tiap orang itu kan punya free will, jadi punya kebebasan untuk memilih, untuk menentukan hidupnya sendiri, menentukan sikap, pilihan. Tapi setiap keputusan yang dilakukan itu kan pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Nah, untuk peristiwa itu memang sangat langka itu ya. Tadi menikahnya habis secara Kristen, habis itu secara Islam, gitu ya. Tapi masing-masing kan berarti kan sudah dilayani oleh pemuka agama, gitu ya. Jadi kalau itu berarti berdasarkan pemuka agama tersebut, pernikahan tersebut disahkan gitu. Nah, walaupun ini kan menjadi polemik juga, ada pro kontra gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya itu ya, jadi yaitu kembali kepada keputusan dari tiap-tiap orang gitu untuk dia menentukan pilihannya sendiri gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah berkomitmen dengan pasangan yang berbeda agama, tentu dia berarti siap untuk lebih istilahnya lebih tenggang rasanya tuh dibutuhkan yang lebih lagi gitu. Ya bukan berarti kalau orang yang menikah sesama agama tuh pasti itu ya ada banyak kesamaan itu, karena setiap orang juga dibedakan dari pola asuh, latar belakang etnis, latar belakang budaya dan karakter masing-masing gitu, dan ada banyak perbedaan itu yang menyebabkan pasangan tuh pasti kan butuh penyesuaian diri. Tapi kalau berbeda agama kan tentu ada tambahan gitu ya, tambahan perbedaan satu lagi gitu ya, sehingga dibutuhkan kerelaan hati, kerendahan hati untuk bisa saling menerima perbedaan itu, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau saya sih seperti itu. Jadi itu hak setiap orang mengambil keputusannya sendiri. Baik, Bu. Berarti boleh dikatakan dalam agama Kristen, dalam pandangan Kristen, pernikahan beda agama ini diperbolehkan begitu ya, Bu ya. Dan itu menjadi kebebasan umat manusia untuk menikah dengan siapapun meskipun itu berbeda agama. Begitu ya, Bu ya. Iya, kalau tadi saya mewakili, jadi maksudnya perspektif saya sendiri gitu ya. Kalau kekristenan secara umum sih memang sebenarnya lebih banyak menekankan pernikahan yang seiman, gitu, seagama. Oke, Bu. Jadi Iya. boleh menikah dengan beda agama itu sesuai dengan kemauan dan niatnya sendiri begitu ya, Bu ya. Karena Iya. manusia punya hak gitu. Tapi Iya. kalau dari perspektif Kristen itu lebih menekankan menikah seiman begitu, Bu.
Tapi Iya. Bu, kalau ceritanya yang tadi itu Bu, bagaimana ya Bu ya? Kan dia sudah menikah secara Kristen, kemudian menikah lagi dengan cara Islam. Apakah itu sah Bu? Atau Nah, bagaimana Bu? iya, sah tidaknya itu kan hanya apa ini ya, sebenarnya kan kalau apa yang menentukan sah tidaknya itu kan Tuhan ya, lebih lebih ke situ kalau saya mikirnya ya. Kalau secara tadi mereka melakukan untuk memenuhi ketentuan dari agama masing-masing, mereka sudah melakukan dan mereka bisa mengklaim, oh, saya sudah melakukan pernikahan di ini ya sesuai dengan pasangan saya yang ikut yang agama Kristen. Kemudian mereka juga mengatakan saya ikut pasangan saya agama Islam, saya juga udah sah secara agama Islam gitu. Jadi kalau dalam perspektif itu mereka bisa mengklaim, oh itu enggak masalah gitu, sudah sah gitu. Meskipun itu tetap apa menimbulkan pro kontra kan, setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, termasuk dari pihak kekristenan sendiri itu sebenarnya yang seperti ini kan misalnya gitu ya, misalnya itu terjadi dan ada orang yang minta diberkati gitu di gereja, kan di gereja namanya pemberkatan. Biasanya kan diusulkan eh, harus seiman dulu, misalnya dengan persyaratan-persyaratan ini itu. Nah itu kalau misalnya tadi ada pasangan yang akhirnya bisa dinikahkan secara Kristen, tapi tetap dengan perbedaan agama, berarti ada gereja tertentu yang mengizinkan hal itu gitu. Tapi tidak semua gereja, ini saya terus terang gitu ya, tidak semua gereja, bahkan mayoritas gereja itu pasti ya menghendaki yang seiman gitu. Oh, oke. Baik. Jadi sudah terjawab ya teman-teman terkait dengan fenomena pernikahan perbedaan agama ini. Tuh. Kita lanjutkan lagi, Bu. Ternyata pertanyaan tentang dosa masih berlanjut, Bu. Penasaran ya? Aduh, iya, Bu. Aduh, ini trending topik kita malam hari ini adalah dosa dan penebusannya. Iya. Jadi ini pertanyaan berikutnya dari Probo Krisna Cahya. Selamat malam Bu Abigail, saya ingin bertanya mengenai penebusan dosa menurut ajaran Kristen. Apakah jenis dosa yang tidak bisa diampuni Bu? Jika ada dosa seperti apa itu Bu? Bisa Oh iya. dijelaskan Bu? Iya. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus kalau menurut ajaran Kristen. Menghujat Roh Kudus itu kenapa tidak bisa diampuni? Ya, itu memang karena dinyatakan di Alkitab itu dalam konteks karena menyamakan kuasa Allah dengan kuasa Beelzebul. Kuasa Beelzebul itu adalah kuasa kegelapan atau roh jahat gitu ya. Nah, jadi pemahaman tentang dosa yang lainnya itu bisa diselesaikan kecuali menghujat Roh Kudus. Kalau tadi ya dosa warisan diselesaikan melalui karya Yesus di atas kayu salib sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni dosanya. Kalau dosa perbuatan penyelesaiannya 1 Yohanes 1 ayat 9 mengaku dosa. Kemudian untuk kembali lagi hidup di dalam kebenaran. Kalau gagal lagi mengaku dosa lagi. Tapi kalau dosa menghujat Roh Kudus itu ada beragam penafsiran juga. Kalau saya melihat konteksnya, di situ menyamakan kuasa Yesus dengan kuasa Beelzebul. Tapi ada juga pemahaman seperti ini. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena Roh Kudus itu yang menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika orang tidak menyadari akan dosanya, bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan diampuni dosanya, yang membutuhkan jalan keluar untuk dia bisa diselamatkan, maka ya dia tidak akan mengalami pengampunan, ya karena dia menutup terhadap karya Roh Kudus gitu. Ya, Roh Kudus itu menurut orang Kristen dalam ajaran Alkitab, Roh Kudus itu yang menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Gitu. Jadi kalau orang yang menutup kepada karya Roh Kudus berarti dia tidak menyadari bahwa dia orang berdosa dan dia tidak memahami bahwa akan ada penghakiman dan dia tidak merasakan membutuhkan keselamatan. Itu ya. Oke Bu, baik. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, kita percepat lagi ya Bu ya, karena Iya. waktu kita terbatas. Jadi Iya. pertanyaan berikutnya dari tidak mau menyebutkan nama juga. Ini bertanya, saya ingin bertanya Bu, jika manusia itu sejak lahir sudah
mempunyai dosa dan upah dari dosa itu adalah maut, lantas untuk apa manusia itu diciptakan, Bu? Iya. Jadi gini, memang ini kan pertanyaan yang saya pernah terima juga ya dari seseorang itu juga, mahasiswa di kelas religion juga. Kenapa ya kalau Tuhan itu tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa, kok tetap diciptakan? Bahkan Tuhan tahu manusia mana yang akan masuk neraka, kok tetap diciptakan gitu ya. Nah, jadi gini ya, karena apakah Tuhan tahu? Tuhan di dalam kemauannya pasti tahu. Tapi sekali lagi kembali kepada free will. Ya, jadi Tuhan itu kan memberikan kebebasan untuk manusia melakukan pilihannya sendiri. Tuhan tidak menjadikan manusia itu seperti robot, kemudian dikendalikan, diatur sedemikian rupa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Nah, karena justru itu karena kasih Tuhan kepada manusia, maka manusia diberikan kebebasan untuk memilih, untuk dia itu menentukan, mengambil pilihan jalan hidupnya, apakah dia mengikuti ajaran Tuhan atau tidak, dia taat kepada Tuhan atau tidak gitu. Jadi ketika di dalam kemauannya Tuhan itu tahu memang gitu ya apa yang akan terjadi, tapi tetap kembali lagi Tuhan itu tetap memberikan pilihan karena kehendak bebas manusia. Jadi bukan berarti, termasuk apakah Tuhan tahu bahwa manusia akan berdosa gitu. Termasuk manusia pertama diciptakan tahu, tapi itu tidak menghilangkan kasih Allah untuk tetap menjadikan manusia itu ciptaan yang mulia gitu, yang tetap diberikan solusi untuk diampuni dosanya. Ya, jadi bukti kasih Tuhan adalah memberikan solusi untuk manusia diampuni dosanya. Kalau malaikat aja tidak diberikan kesempatan untuk ditebus dari dosa gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada karena kasih Allah tetap tidak kemudian membatalkan rencana untuk menciptakan manusia, karena manusia itu sekali lagi sebagai rekan sekerja untuk mengelola alam semesta dan isinya. Bahkan kalau dalam keyakinan iman Kristen, orang percaya juga orang Kristen itu sebagai rekan sekerja untuk menyampaikan kebenaran, ya, untuk sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, misalnya seperti itu. Ya, gimana? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya. Silahkan ya. Bagaimana teman-teman? Kalau sudah paham bisa angkat jempolnya dong. Nah, supaya nggak sepi-sepi amat ini breakout room-nya. Oke, terus Bu. Jangan tegang gitu, santai. Bu, sudah paham ini, ya. Bu. Iya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan sih, Bu, menyambung dari yang tadi. Kan tadi pertanyaan untuk apa sih manusia diciptakan. Nah, ini pertanyaan lebih lanjut lagi terkait itu. Kan sekarang ini, Bu, di masa-masa yang sulit ini ternyata ada survei dari American Psychology Association itu yang menunjukkan bahwa di masa yang sulit ini manusia itu banyak sekali mengalami peningkatan untuk percaya pada Tuhan. Tetapi Bu, ada juga manusia ini sudah mulai mengendurkan kepercayaannya. Jadi sudah mulai ada yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Kayak kenapa Tuhan itu, ada pertanyaan-pertanyaan terkait Tuhan itu seperti apa? Kalau Tuhan tidak terlihat artinya Tuhan tidak ada. Jadi itu membuat tidak percaya. Kemudian penderitaan yang terus-menerus dialami manusia itu juga membuat manusia tidak percaya akan Tuhan. Kenapa kok Tuhan kasih saya ini penderitaan terus? Kenapa saya nggak bahagia di dunia ini? Yang membuat akhirnya orang-orang ini menjadi struggle terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Lantas bagaimana sih Bu agama Kristen menyelesaikan fenomena-fenomena seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang situasi misalnya sejak pandemi akhirnya kan tidak bisa beribadah ya, termasuk orang Kristen itu tidak bisa beribadah di rumah ibadah. Mereka beribadahnya di rumah-rumah gitu. Nah, di situlah juga selain itu kan ada masa-masa di mana kondisi mencekam ya waktu itu ketika yang Delta gitu ya, banyak yang tiba-tiba sakit, langsung ada yang meninggal juga gitu. Nah, sehingga ada orang yang mulai stres, kemudian ada yang merasakan bahwa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan dia gitu. Seakan-akan bahwa
agama tidak bisa menjawab persoalan itu. Tuhan seakan-akan berdiam gitu. Nah, melalui situasi yang seperti itu, maka dibutuhkan yang namanya penanganan. Kalau di dalam kekristenan disebut pendampingan pastoral atau pelayanan konseling gitu ya, pastoral konseling juga. Nah, pastoral konseling kalau dulunya sifatnya itu kan sifatnya tatap muka langsung gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga dilakukan secara virtual, baik melalui video call atau bahkan by phone gitu. Cuman ketika by phone itu kan tidak bisa melihat komunikasi nonverbalnya. Nah, karena saya sendiri sebagai bagian dari ini ya, yang melayani konseling secara online gitu, saya mendapati memang kasus-kasusnya semakin kompleks gitu ya. Jadi ada orang yang mulai merasakan kejenuhan dan merasakan bahwa tidak ada solusi ketika dia berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Maka itu dibutuhkan bagaimana kita itu memberikan diri ya sebagai seorang konselor itu mendengarkan. Yang pertama mendengarkan mereka ketika curhat itu sudah berapa persen dari stresnya itu mulai ini ya berkurang. Kemudian coping stres itu bisa juga yang selama ini dipakai kan ada coping religius gitu ya, dalam arti bagaimana membawa seorang itu kembali dekat dengan Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan itu sebagai jawaban untuk setiap masalahnya, yang akan memberikan kekuatan jalan keluar untuk menghadapi masalah. Tapi itu tidak mudah gitu ya. Dan tentu coping stres itu atau coping terhadap masalah-masalah termasuk pergumulan spiritual itu tidak bisa hanya dilihat dalam satu perspektif secara religiusitasnya aja, tetapi juga ada aspek-aspek lain. Misalnya aspek sosiologis, aspek psikologisnya, dan sebagainya. Nah, salah satu yang saya tangani itu misalnya saya mengajak bagaimana klien saya untuk membuat jurnal syukur. Jurnal syukur itu gini, jadi setiap pagi buka mata itu langsung dia berpikir, oh saya masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Itu berarti satu poin itu yang perlu disyukuri, dituliskan. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang hal-hal baik yang masih dimiliki yang bisa disyukuri itu dituliskan. Ya, itu misalnya salah satu cara untuk coping stress itu, jurnal syukur gitu. Kemudian tidak merepress perasaan ya, repress itu menekan gitu. Kemudian menyangkal kenyataan yang terjadi, tetapi mengakui, menerima. Misalnya rasa galau, rasa cemas, rasa takut, rasa merasa tidak berdaya, ya rasa kecewa, termasuk salah satunya kecewa kepada Tuhan. Nah, itu kemudian bagaimana dia mengelola perasaan itu, setelah itu menerima perasaan itu dengan mindful ya, istilahnya mindfulness. Setelah itu bagaimana dia perlahan itu lalu menyelesaikan satu persatu, mencari akar masalahnya, dan bagaimana ya orang ini kembali ya membangun relasi dengan selain dengan Tuhan, bagaimana dia mendapatkan sosial support, dukungan dari orang-orang di sekitarnya dan sebagainya. Karena ada banyak orang yang kemudian sudah terlalu lama ya di rumah, apa-apa sendiri. Ini kalau orang yang tinggalnya misalnya cuma beberapa orang serumah, bahkan sebatang kara, ya jenuh sendiri. Kalau orang yang dengan tinggal satu rumah, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah yang ketemu itu saja, atau rumahnya yang sempit, ya kemudian itu istilahnya ada cabin fever gitu ya, kayak demam kabin. Nah, itu menyebabkan orang tuh mudah stres karena ada fasenya kan, yang dulu semua work from home, ya ayahnya work from home, ibunya juga yang biasanya sambil kerja juga akhirnya di rumah, hanya di rumah, mengurus juga malah lebih banyak yang harus diurus, anaknya juga sekolah dari rumah. Kemudian ibadah juga dari rumah, itu membutuhkan sebuah komitmen, karena tidak mudah, tidak semua orang dia menyadari pentingnya untuk dia membangun relasi yang dekat dengan Tuhan melalui sebuah komitmen secara pribadi. Kalau dulunya misalnya ada orang yang datang beribadah karena ya nggak enak ya kalau nggak datang. Ya, masa saya orang Kristen hari Minggu nggak ke gereja gitu. Tapi ketika
ibadah itu dilakukan di rumah, maka dibutuhkan komitmen bahwa kesadaran pentingnya ibadah itu dari dasar kesadaran pribadi, kesadaran antar anggota keluarga itu saling menguatkan. Bagaimana peran ayah sebagai imam, ya suami sebagai imam itu perlu ini juga kembali dilakukan gitu. Jadi ada hikmahnya tersendiri. Ya, jadi melalui permasalahan itu kemudian ketika ada orang yang menemukan solusi, kemudian justru mereka mengatakan ada potensi baru yang ditemukan ketika melewati masa-masa proses yang sulit. Ya, bahkan di masa pandemi itu banyak orang yang akhirnya kreatif gitu ya, menemukan solusi untuk mencari nafkah dari ya misalnya memproduksi, ya, ternyata dia baru menyadari punya keahlian tertentu, misalnya berjualan online dan sebagainya, ya jual makanan dan sebagainya. Nah, jadi pergumulan religius yang terkait bagaimana kejenuhan manusia di zaman ini juga ada orang yang merasa jenuh tidak perlu agama, ya makanya ada disebut New Age Movement gitu ya. Orang merasa tidak perlu lagi agama, orang merasa bahwa bertuhan atau tidak sama saja gitu. Ya pernah juga sih ada orang yang ngomong sama saya seperti ini. Bu, saya tuh berdoa sama tidak itu sama saja hasilnya. Berdoa juga hasilnya kayak gini, tidak berdoa juga kayak gini. Lalu saya menanyakan apakah tidak ada dampak, misalnya walaupun doamu belum dijawab, tapi kamu punya kekuatan untuk menerima kenyataan bahwa itu ternyata bukan yang terbaik untukmu sehingga doamu bukan dijawab. Tapi bukan berarti Tuhan itu berdiam diri, Tuhan itu acuh terhadapmu karena ada jawaban yang Tuhan berikan melalui ya peristiwa ini, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan gitu. Kalau saya mengatakan demikian. Nah, justru disitulah manusia juga diasah ya sejauh mana keimanannya kepada Tuhan, termasuk kalau dalam kekristenan itu tadi kembali berbicara tentang relasi. Jadi relasi itu misalnya gini, ada orang yang bertanya, saya merokok kira-kira dosa apa enggak ya Bu? Nah itu kan namanya pertanyaan retoris ya itu ya. Sebenarnya pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya sudah pasti. Tapi saya tidak akan menjawab itu berdosa atau tidak, Pak. Saya katakan seperti itu. Nanti Bapak akan menemukan jawabannya sendiri. Tapi saya akan berkata seperti ini, Pak, bahwa seperti seorang anak ya, anak terhadap orang tuanya. Sekali waktu anak bisa nakal dalam tanda kutip ya. Sekali waktu anak bisa melakukan sesuatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya, bahkan mungkin menyakitkan hati orang tuanya. Tapi biar bagaimanapun, bagi orang tua, anak tetap anak. Ya, tidak ada masa stopnya. Oh, ini kamu karena udah tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kamu bukan anakku lagi. Nah, ketika anak itu menyadari dia ingin menyenangkan hati orang tuanya, maka menyenangkan hati orang tua kan seharusnya kan bukan karena takut nanti dihukum oleh orang tua, tapi disertai dengan kesadaran karena ini aku mengasihi, aku sayang sama orang tuaku. Nah, demikian juga kalau saya menggambarkan relasi orang Kristen dengan Tuhan, itu seperti itu. Seperti antara bapak dengan anak. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu, dia akan bertanya, apakah yang aku lakukan ini sudah menyenangkan hati Tuhan enggak? Apakah yang aku lakukan ini menyakiti hati Tuhan atau tidak? Tidak. Jadi tidak berbicara tentang ini nanti aku melakukan ini takut hukuman, nanti Tuhan murka, bukan seperti itu seharusnya. Jadi idealnya relasinya itu seperti antara bapak dan anak. Ketika ketaatan itu dilakukan, maka ketaatan itu bukannya legalistik, ketaatan atas dasar mengasihi Tuhan. Gitu. Ya, saya kembalikan ke Nurul. Apakah ini sudah terjawab atau mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan? Silakan. Nah, gimana teman-teman soal fenomena terkait dengan kejenuhan dalam agama hingga banyak orang-orang ini tidak percaya dengan Tuhan? Teman-teman sudah paham belum? Kalau sudah, angkat jempolnya lagi dong biar nggak sepi nih. Kita kayak podcastan Bu, berdua gini ngobrol. Ya, terima kasih. Oke, sudah mengapresiasi. Iya. Iya, sudah banyak yang paham Bu. Jadi dalam dalam fenomena yang panjang ini ya Bu, yang penuh menyakitkan dan penderitaan ini juga muncul kejenuhan agama, tetapi juga
ternyata dari gereja juga memberikan layanan konseling sebagai Iya, salah satu coping stress ya Bu ya, iya, supaya kembali memaknai sebenarnya Tuhan itu seperti apa dan memperbaiki relasi umat dengan Tuhan, begitu ya Bu. iya, iya, betul. Baik Bu. Nah, ini satu pertanyaan terakhir Bu. Karena kita Iya, sudah melewati jamnya ini Bu. Tapi satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup. Nah, sebenarnya apa sih Bu tantangan beragama pada masa-masa saat ini, di mana banyak sekali kekerasan dalam beragama ya Bu, ya rasial kayak gitu-gitu Bu. Bagaimana tantangannya dan bagaimana cara kita umat beragama ini bisa saling mentoleransi, nggak saling tunjuk ajaranmu itu sesat, ajaranku yang benar. Nah, ada kasus-kasus rasial seperti itu supaya tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan dan untuk tantangan ke depannya seperti apa Bu? iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ini, yang bagus ya. Ini saya kasih jempol dulu kepada Nurul ini. Ini esensi penting ya dari jumpa kebinekaan agama menurut saya ini ya. Jadi Iya Bu. sebenarnya tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua ajaran agama apapun ya itu mengajarkan tentang kasih gitu ya. Ya, jadi bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Islam saja, tapi juga Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya itu semua mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih. Nah, cuman hanya saja ada oknum-oknum dari manusianya itu ya yang memetak-metakkan ya, yang kemudian menganggap bahwa oh ini aku harus menarik diri ya, menarik diri dari pergaulan dengan orang-orang yang berbeda, atau kemudian muncul perasaan insecure ketika ketemu dengan orang-orang dari agama tertentu, misalnya yang karena dilabel secara negatif, dan pelabelan itu kan karena dari sumber-sumber yang misalnya hoax gitu ya, atau bukan dari sumber primer, jadi bukan dari penganut agama itu sendiri. Karena apa? Misalnya ada orang yang melakukan kekerasan atas nama agama, tapi sebenarnya agama itu sendiri tidak mengajarkan kekerasan. Nah, sehingga kembali lagi kepada bagaimana sikap kita, respon kita. Respon kita, kalau saya di UC ini saya bersyukur ya, karena UC ini menyediakan wadah ya, ini seperti miniaturnya Indonesia. Pertama kali saya mengajar kelas religion ini 4 semester yang lalu gitu ya, itu saya merasa ini spesial gitu, karena kita jarang menjumpai kelas yang agama yang interfaith. Tapi disinilah kita ini belajar untuk saling menghargai, menghormati, untuk saling belajar, mengapresiasi dan mendapatkan informasi, karena sumber belajar itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau saya mengatakan seperti itu, dosen itu hanya fasilitator. Jadi kalau dulu kita hanya tahu dari apa kata orang, tahu apa kata medsos, ternyata tidak semua yang ada di medsos itu adalah benar, bahkan banyak hoax-nya. Nah, dengan perjumpaan seperti ini yang secara interfaith, maka kita itu akan melihat bahwa kita ini bisa kok bekerja sama, kita ini bisa melakukan sesuatu yang positif secara bersama-sama, apapun agamamu, apapun latar belakang etnismu, budaya, aspek ekonomi dan sebagainya. Kalau tugas kita itu jadi sebagai kalian, apalagi ya sebagai anak-anak muda, bagaimana memberikan dampak yang positif itu kepada sekeliling, dimulai dari diri sendiri, kemudian misalnya ya, kalau sekarang itu kan ada TikTok atau mau buat YouTube atau apa gitu ya, podcast itu yang terkait dengan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan untuk toleransi, pesan-pesan untuk yang mendamaikan, yang mendinginkan gitu, yang itu kesempatan yang bisa kalian lakukan. Jadi tantangan ke depan memang tidak mudah karena ada radikalisme, ya ekstrim-ekstrim itu yang tentu itu merupakan upaya dari sekelompok orang ya yang ingin memecah belah kesatuan kita. Tapi sekali lagi kembali bahwa sebenarnya yang selalu diangkat ke permukaan oleh media dan sebagainya itu kan perpecahan, konflik gitu. Padahal di balik itu
masih lebih banyak kok yang rukun damai gitu kan. Contoh kasus-kasus di tempat-tempat tertentu itu yang sebenarnya mereka sendiri sebenarnya dengan sekelilingnya itu damai-damai, tapi sampai muncul ada yang misalnya provokator dari luar gitu yang memecah belah. Nah, jadi kerjasama secara interfaith antar sesama kita sebagai warga negara Indonesia itu sebagai sebuah keniscayaan yang bisa dilakukan. Karena saya sendiri berproses ya dari kecil memang saya belajar untuk menerima lingkungan sekitar saya. Kalau saya sekolah memang dalam satu lebih banyak yang seagama. Tapi ketika bergaul di lingkungan masyarakat, saya tinggalnya di tengah-tengah teman-teman yang mayoritas Muslim. Tapi saya sampai hari ini saya bersahabat. Ya, teman-teman saya itu yang menjadi sahabat, kami saling mengasihi, saling menyayangi, sampai orang kalau tahu loh itu banyak orang yang manggil saya kan Susan. Loh, kok Susan ini ada yang isi ini mana gitu. Ya, kalau yang teman saya itu pas ada saya nggak ada ditanya, loh Susan mana gitu. Jadi dalam arti bahwa walaupun kami ini berbeda sama sekali, beda etnis, beda agama, tapi bukan berarti tidak bisa menjadi sahabat. Ya, jadi sikap keterbukaan bagaimana hati kita itu mau mengasihi yang berbeda, mau terbuka bergaul, jangan menarik diri, kemudian dengan pelabelan stigma-stigma negatif, dengan stereotip, mari kita menanggalkan itu semua. Ya. Jadi kalau yang kemarin itu ada slogan untuk Hari Perempuan Internasional itu break the bias gitu ya. Nah, kita juga break the bias-nya bukan hanya masalah gender saja, break the bias masalah agama. Kita jangan terkotak-kotak karena agama kita berbeda, tapi mari kita bersatu karena semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan kasih sayang. Mari kita saling mengasihi dan itu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Itu ya Nurul. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Abigail. Nah, kalimat terakhir Bu Abigail itu sebagai penutup kita diskusi malam hari ini terkait dengan agama Kristen. Jadi, agama yang berbeda-beda itu bukanlah sebuah bencana atau malapetaka yang membuat kita terpisah-pisah, melainkan dengan adanya perbedaan ini kita bisa belajar untuk saling menghargai, bertoleransi kepada umat beragama dan saling bekerja sama untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu sendiri yang juga menjadi esensi dalam Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah kalimat penutup dari diskusi kita malam hari ini. Jadi sudah tidak terasa kita sudah berdiskusi lama terkait dengan agama Kristen dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya sebagai moderator dan mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Abigail yang sudah menyempatkan waktunya menemani kita berbincang-bincang malam hari ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah semangat sekali belajarnya dan sangat aktif. Sampai tak terasa waktu sudah terlewat lebih 12 menit. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Sampai jumpa di perjumpaan dialog agama berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Iya, terima kasih juga Nurul, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah join dan aktif berdiskusi. Ya, terima kasih Bu Abigail, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Yuk.